Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita kembali pada saat ini dalam keadaan sehat zahir dan batin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat berupa panjang umur. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita semua, yang kita tidak tahu berapa jumlahnya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah, dengan itu semua kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, dengan itu semua kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dengan itu semua kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa hari ini yang kita sudah berada pada hari yang ke-13. Itu artinya Ramadan sudah berlalu sebanyak 12 hari. Itu artinya 12 hari Ramadan sudah pergi berlalu meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali. Kita hanya bisa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita yang sudah 12 hari kita lewati itu diterima oleh Allah dan mendapatkan ridho darinya. Begitupun kita berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan yang sudah kita lalui diterima oleh Allah dan mendapatkan ridho darinya. Amin Allahumma amin. Begitupun kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur, diberikan nikmat berupa kesehatan zahir dan batin, agar kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini sampai tuntas 1 bulan penuh. Kita juga mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah apapun itu, baik yang disunahkan, lebih-lebih lagi yang diwajibkan, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakannya di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Bulan Ramadan, bulan yang agung. Bulan Ramadan, amal ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Orang mengerjakan amalan yang sunnah maka pahalanya akan disamakan oleh Allah dengan mengerjakan yang wajib. Orang yang mengerjakan amalan yang wajib di dalam bulan Ramadan ini maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah kita untuk memperbanyak memohon kepada Allah.
di dalam bulan Ramadan ini sangat dianjurkan oleh Allah, ya. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya akan dikabulkan oleh Allah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah di bulan Ramadan seperti saat ini maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum," kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang kalau dia berdoa maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 golongan orang kalau dia berdoa, kata Rasulullah, la turaddu da'watuhum, maka tidak akan ditolak doa mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan orang ini, ya, 3 golongan yang akan kita sebutkan ini, maka kalau 3 golongan atau 3 orang berdoa kepada Allah maka niscaya doanya la turaddu da'watuhum, kata Rasulullah. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. Adapun yang pertama, ya, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya kalau doa tidak ditolak oleh Allah maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Tergantung pengabulannya. Apakah pengabulan secara langsung, apakah harus ditangguhkan terlebih dahulu. Yang pasti doanya pasti dikabulkan. Salasun la turaddu da'watuhum. 3 golongan orang, 3 macam manusia, ya, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah, ya. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, kita termasuk salah satu dari 3 golongan ini. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan dari 3 golongan ini yang jika kita berdoa maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang tidak akan ditolak itu adalah as-shaim hina yuftiru. Ya, ini yang pertama. Doa yang pertama adalah yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doanya orang yang sedang berpuasa hina yuftiru, ya, ketika dia berbuka. Jadi doanya orang yang sedang berpuasa seperti yang saat ini kita sedang lakukan, yang saat ini kita sudah berada di hari ke-13, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan seperti ini, la turaddu da'watuhum, kata Rasulullah, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya, untuk bisa berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti ini, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hajat-hajat kita, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita saat ini melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena orang yang berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini, la turaddu da'watuhum, kata Rasulullah, maka doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak ditolak maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini golongan yang pertama yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah, yaitu as-shaim hina yuftiru, yaitu doanya orang yang sedang berpuasa hina yuftiru, sampai ketika dia ingin berbuka puasa. Jadi makanya, ya,
Kita perbanyak berdoa kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka jangan kita sia-siakan bulan Ramadan tahun ini. Ya, kita gunakan bulan Ramadan ini, salah satunya kita maksimalkan kepada Allah untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah apapun yang menjadi hajat-hajat kita, maka mohonlah kepada Allah di dalam bulan Ramadan seperti saat ini. Maka insya Allah hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, yang punya hajat apapun itu maka mohon kepada Allah. Maka minta kepada Allah. Yang punya masalah mohon kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan saat ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita inginkan, apapun yang ingin kita inginkan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Itu yang pertama, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu adalah as-shaim hina yuftiru. Ya, hina yuftiru. Nah, itu doanya seseorang yang sedang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti ini sampai dia ingin berbuka puasa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian yang kedua, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wal imamul adil. Ini doa yang kedua yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doanya imam atau pemimpin yang adil. Nah, jadi pemimpin yang adil, ya, yang berlaku adil, ya, pemimpin yang bisa memimpin dengan adil, pemimpin, ya, yang bisa memimpin dengan adil. Maka pemimpin yang adil punya keistimewaan yang diberikan oleh Allah, ya. Pemimpin yang adil diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu berupa doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemimpin yang adil, kapanpun dia mau berdoa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ya. Jika para pemimpin mendengar ini, maka dengarkan, ya. Doa seorang pemimpin yang adil, la turaddu da'watuhum, kata Rasulullah. Pemimpin yang adil maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemimpin, ya, jadilah pemimpin-pemimpin yang adil agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil kata Rasulullah. Yang kedua adalah pemimpin yang adil maka la turaddu da'watuhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pemimpin yang adil maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemimpin, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, ya. Jadilah para pemimpin-pemimpin yang adil. Maka jika engkau menjadi pemimpin yang adil, maka doamu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika engkau sudah bisa menjadi pemimpin yang adil, maka perbanyaklah engkau memohon kepada Allah, perbanyaklah apapun masalah yang sedang engkau hadapi ketika memimpin, maka mohon kepada Allah supaya Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syaratnya adil, jadi pemimpin yang adil. Maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la turaddu da'watum, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah wa da'watul mazlum. Yang ketiga kata Rasulullah, doa yang akan dikabulkan atau doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang dizalimi. Ya, yaitu doanya orang yang terzalimi, siapapun orangnya. Ya, makanya jangan sekali-kali berlaku zalim terhadap orang lain. Ya. Maka kita mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan supaya kita jangan sampai berlaku zalim kepada orang lain, agar kita jangan sampai menzalimi orang lain. Karena kalau sampai kita zalim terhadap orang lain,
kemudian orang yang kita zalimi itu berdoa kepada Allah untuk kita, apapun itu bentuk doanya, ya, apapun itu bentuk doanya, ya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita berbuat zalim terhadap orang lain. Makanya jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain. Karena kalau sampai orang yang kita zalimi itu tidak dia berdoa kepada Allah, ya, orang yang kita zalimi itu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi berhati-hati, jangan sampai sekali-kali kita berlaku zalim terhadap orang lain. Ya, siapapun itu orangnya, kepada tetangga, kepada sesama teman, kepada kaum kerabat kita, jangan sampai kita berlaku zalim kepada mereka. Karena kalau sampai kita berlaku zalim kepada mereka, kemudian mereka berdoa kepada Allah, maka doanya akan tembus tuh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulangi, ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salatsun la turaddu da'watuhum." 3 golongan manusia yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Yang pertama, as-shaimu hina yuftiru, yaitu doanya orang yang sedang berpuasa, hina yuftiru, sampai ketika mereka ingin berbuka puasa. Kemudian yang kedua, wal imamul adil. Ya, yang kedua yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah itu ialah doanya seorang pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa da'watul mazlum. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah itu ialah doanya orang yang terzalimi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua masih diberikan nikmat berupa panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melanjutkan untuk melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan seperti saat ini sampai tuntas sebulan penuh. Dan kita mohon juga kepada Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah-ibadah, untuk melakukan amal soleh selama di dalam bulan Ramadan ini dan bulan-bulan berikutnya. Amin Allahumma amin. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.